Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Perkenankan pada kesempatan ini saya menyampaikan materi tentang pelatihan bisnis model kanvas bagi pegiat wisata Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Sebelumnya saya ingin bicara tentang pendahuluan atau latar belakang mengapa kegiatan ini dilakukan. Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul memiliki sumber daya agraria yang berpeluang bagi pengembangan paket Dewi Purbo. Dewi Purbo itu singkatan, yaitu Desa Wisata Pucung Giri Subo. Jadi kan lokasinya itu di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Jadi kemudian disingkat menjadi Dewi Purbo, Desa Wisata Pucung Giri Subo, yang kegiatannya sebagai berikut. Pertama, menginap di homestay yang berada di Dusun Wotawati untuk menikmati suasana serta suguhan kuliner dan budaya di Dusun Wotawati. Kemudian yang kedua, menyusuri Bengawan Solo Purba dengan menjelajahi Dusun Wotawati, Dusun Ngereyung, Dusun Traju, Dusun Karangtengah, Dusun Bengle, dan Dusun Pakel Kopek untuk mengetahui aspek geologi, geografi, sosiologi, dan budaya masyarakat. Kemudian ketiga, mengunjungi Pantai Serakung untuk menikmati kawasan wisata pantai yang hening dan memberi kesan privat. Keempat, menjelajahi Dusun Nujo dan Dusun Wonotoro untuk menikmati keindahan alam dan situasi pertanian di kedua dusun tersebut. Kemudian kelima, mengunjungi Pantai Ngungap untuk mengetahui habitat walet di tebing-tebing pantai yang di masa lalu sempat menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat. Keenam, menjelajahi Dusun Kandri, Dusun Pucung, Dusun Karangtengah, Dusun Traju, dan Dusun Ngereyung untuk menikmati keindahan alam dan situasi pertanian di dusun-dusun tersebut. Dan yang ketujuh, kembali ke homestay di Dusun Wotawati. Sahabat-sahabat sekalian, dalam konteks kegiatan pelatihan bisnis model kanvas, kita perlu mengetahui urgensi BMC. BMC itu singkatan bisnis model kanvas. Oleh karena pengembangan paket Dewi Purbo, Desa Wisata Pucung Giri Subo merupakan sesuatu yang penting sesuai dengan master plan yang dimiliki Kelurahan Pucung, maka perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan bisnis model kanvas bagi pegiat wisata Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Bisnis model kanvas bersumber dari bisnis model generation yang merupakan model bisnis untuk menggambarkan secara rasional tentang usaha yang mampu menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai yang penting atau value. Model bisnis dapat digambarkan dalam 9 blok bangunan dasar yang menunjukkan logika tentang aktivitas usaha agar dapat menghasilkan uang. Pemetaan model bisnis dengan pendekatan bisnis model kanvas dilakukan pada 9 blok elemen yang meliputi customer segment, ada 9 blok yang meliputi customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key activity, key resource, key partnership, dan yang ke-9 adalah cost structure. Jadi ada 9 elemen. Selanjutnya, dengan menggunakan frame IPO, input, process, and output, maka 9 blok elemen bisnis model kanvas dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, elemen input yang terdiri dari key partnership, cost structure, dan value proposition. Yang kedua, elemen proses yang terdiri dari channel distribution, key activities, dan key resources. Dan yang ketiga, elemen output yang terdiri dari customer segment, customer relationship, dan revenue stream. Kemudian, masih dalam konteks ini, dalam konteks pelatihan bisnis model kanvas bagi pegiat wisata Kelurahan Pucung, kita juga perlu memahami tentang elemen input dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke elemen input. Elemen input yang pertama adalah key partnership. Jadi pihak-pihak mana yang bisa dijadikan partner oleh pengelola wisata di Kelurahan Pucung, yaitu pihak sekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, kemudian pihak Biro Perjalanan Wisata dan Hotel, kemudian Badan Pengelola Gunung Sewu UNESCO Global Geopark yang kantornya itu di Dinas Pariwisata, kemudian HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia, DPC Gunung Kidul, kemudian Desa Wisata Institute, kemudian pihak Dinas Kabupaten Gunung Kidul, dan hal yang juga penting adalah BUMDes Kelurahan Pucung dan
Pokdarwis Kelurahan Pucuk. Itu tentang elemen input, dalam hal ini key partnership. Kemudian yang kedua adalah cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya dapat diperoleh dari yaitu CSR, Corporate Social Responsibility, dari BUMN, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta. Selain itu juga dapat diperoleh pembiayaan dari dana keistimewaan DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ada dua sumber pembiayaan, yaitu CSR dari perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta, dan sumber dari dana keistimewaan DIY. Kemudian masih termasuk dalam elemen input adalah value proposition, yaitu nilai yang ditawarkan. Nilai yang ditawarkan dari pengelolaan wisata di Kelurahan Pucung adalah yaitu biayanya terjangkau, kemudian customer mendapat pengetahuan geologi, sosiologi, dan geografi dalam konteks Sungai Purba, kemudian tersedia souvenir dan kuliner yang relevan, dan juga tersedia fasilitas umum. Jadi itu 4 value yang ditawarkan. Saya ulangi, biaya terjangkau, customer mendapat pengetahuan geologi, sosiologi, dan geografi dalam konteks Sungai Purba, tersedia souvenir dan kuliner yang relevan, serta tersedia fasilitas umum. Itu adalah elemen input. Jadi elemen input itu terdiri dari 3 unsur, 3 elemen, yaitu key partnership, pihak-pihak yang dapat dijadikan partner, kemudian cost structure, struktur biaya, dan value proposition, nilai atau value yang dapat ditawarkan. Kemudian kita masuk ke elemen proses. Elemen proses itu ada 3 juga, yaitu channel distribution, key activities, dan kemudian key resources. Kita mulai dari channel distribution. Channel distribution yaitu saluran distribusi. Kita mulai dari sosial media. Sosial media dapat menjadi channel distribution yang mempromosikan paket pengembangan wisata di Kelurahan Pucung melalui Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Kemudian channel distribution berikutnya adalah para customer yang mendapat kesan positif, sehingga mereka secara sukarela bersedia mempromosikan paket wisata di Kelurahan Pucung. Atau orang bilang disampaikan secara tular, ya, disampaikan dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, dan seterusnya. Jadi konsepnya adalah customer yang mendapat kesan positif sehingga mereka secara sukarela bersedia mempromosikan paket wisata di Kelurahan Pucung. Jadi channel distribusinya itu 2, yaitu sosial media dan para customer yang mendapat kesan positif. Kemudian key activities. Key activities seperti yang saya sampaikan di awal pembicaraan tadi, yaitu pertama-tama para wisatawan menginap di homestay yang berada di Dusun Wotawati untuk menikmati suasana serta suguhan kuliner dan budaya di Dusun Wotawati. Kemudian mereka diajak menyusuri Bengawan Solo Purba dengan menjelajahi Dusun Wotawati, Dusun Ngereyung, Dusun Traju, Dusun Karangtengah, Dusun Bengle, dan Dusun Pakel Kopek untuk mengetahui aspek geologi, geografi, sosiologi, dan budaya masyarakat. Kemudian diajak mengunjungi Pantai Serapung untuk menikmati kawasan wisata pantai yang hening dan memberi kesan privat. Selanjutnya menjelajahi Dusun Nujo dan Dusun Wonotoro untuk menikmati keindahan alam dan situasi pertanian di kedua dusun tersebut. Kemudian mengunjungi Pantai Ngungap untuk mengetahui habitat walet di tebing-tebing pantai yang di masa lalu sempat menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat. Kemudian menjelajahi Dusun Kandri, Dusun Pucung, Dusun Karangtengah, Dusun Traju, dan Dusun Ngereyung untuk menikmati keindahan alam dan situasi pertanian di dusun-dusun tersebut. Dan akhirnya kembali ke homestay di Dusun Wotawati. Sahabat-sahabat sekalian, elemen berikutnya dari elemen proses adalah elemen resources atau key resources. Jadi saya ulangi, pada elemen proses itu ada 3 elemen, yaitu pertama channel distribution, yaitu saluran yang dapat mendistribusikan informasi, yaitu sosial media dan para customer yang mendapat kesan positif. Kemudian ada key activities, kegiatan selama berada di Kelurahan Pucung. Ya, ini mungkin bisa 3 atau 4 hari begitu. Ya, mulai dari menginap di homestay, menyusuri Bengawan Solo Purba, menyusuri dusun-dusun yang sangat menarik, sampai kemudian kembali lagi ke homestay. Jadi itu bisa dilaksanakan 3 atau 4 hari. Kemudian elemen yang ketiga adalah key resources, sumber daya kunci. Ada beberapa, mungkin 5 begitu, ada 5 sumber daya kunci, yaitu
Pertama, fasilitas fisik seperti infrastruktur yang mendukung paket wisata Kelurahan Pucung seperti pagar pengaman, pantai ngungap, dan jalan batu yang tersebar merata di seluruh Kelurahan Pucung. Kemudian yang kedua, intelektual seperti pengetahuan tentang Bengawan Solo Purba dan bentang lahan Kelurahan Pucung, serta brand dan tagline Pucung Mandara, Mandiri, Damai, Sejahtera, dan brand serta tagline Dewi Purbo, Desa Wisata Pucung Giri Subo. Kemudian yang ketiga, sumber daya manusia berupa tenaga kerja yang tersedia seperti mereka yang tergabung dalam Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Keempat, finansial seperti kredit dan uang tunai yang dapat mendukung penyelenggaraan paket wisata Kelurahan Pucung. Ketersediaan keuangan lah ya, dalam konteks pengembangan wisata Kelurahan Pucung. Dalam hal ini Dewi Purbo, Desa Wisata Pucung Giri Subo. Kemudian sumber daya yang kelima adalah teknologi, terutama yang terkait dengan media promosi melalui media sosial seperti website, Facebook, Instagram, dan Twitter. Sahabat-sahabat sekalian, sesudah kita membahas mengenai elemen input dan elemen proses, kini kita harus membahas mengenai elemen output. Elemen output itu juga terdiri dari 3 elemen. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment terdiri dari, customer segment itu artinya pasar yang disasar. Customer segment terdiri dari mahasiswa, terutama yang sedang menekuni disiplin ilmu geografi, geologi, sosiologi, antropologi, agraria, dan tata ruang. Kemudian pelajar, mulai dari SD, SMP, dan SMA, yang ingin berwisata sambil mempelajari bentang lahan dan dinamika budaya masyarakat Kelurahan Pucung. Dan yang ketiga adalah wisatawan umum yang ingin menikmati keindahan alam, termasuk pantai dan permukiman, serta budaya dan kuliner khas Kelurahan Pucung. Itu adalah elemen pertama dari elemen output, yaitu customer segment, yaitu customer atau pelanggan yang disasar. Kemudian kita masuk ke elemen kedua, yaitu customer relationship. Jadi bagaimana menjaga hubungan dengan customer, bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan. Ada 2 hal penting, yaitu memberi diskon pada hari tertentu, atau yang kedua, memberikan kenang-kenangan atau souvenir sederhana pada para customer. Itu adalah customer relationship, bagaimana cara menjaga hubungan dengan pelanggan, agar pelanggan berkenan kembali ke Kelurahan Pucung untuk berwisata. Kemudian elemen berikutnya adalah revenue stream. Revenue stream itu penghasilan yang diperoleh dari pengelolaan wisata di Kelurahan Pucung. Misalnya dari uang retribusi dan uang paket wisata. Kemudian dari sewa kios, bila kemudian pengelola wisata di Kelurahan Pucung berkenan membangun kios dan kemudian menyewakannya kepada para pedagang. Selanjutnya adalah uang parkir. Jadi itu adalah revenue yang bisa diperoleh ketika mengelola wisata di Kelurahan Pucung. Jadi ada 3. Ada beberapa ya, uang retribusi, uang paket wisata, uang sewa kios, dan uang parkir. Itu adalah revenue stream. Jadi kita sudah bahas elemen input, elemen proses, dan elemen output. Sekarang kita bahas sebagai penutup, kira-kira begitu. Kita perlu pahami bahwa pengembangan paket Dewi Purbo, Desa Wisata Pucung Giri Subo, dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Pertama, dia dilakukan dalam bingkai reforma agraria dengan penataan aset melalui pendataan tanah sistematis lengkap dan penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, dengan memusatkan perhatian pada upaya melestarikan keindahan, kenyamanan, dan kearifan lokal. Yang ketiga, dengan mempertahankan karakter Kelurahan Pucung sebagai desa agraris yang pandai memanfaatkan potensi pertanian dan peternakan, desa maritim yang pandai memanfaatkan potensi perikanan laut, dan desa rintisan budaya yang pandai melestarikan budaya Mataram kuno. Jadi saya ulangi, pengembangan paket Dewi Purbo, Desa Wisata Pucung Giri Subo, dilakukan dengan mempertahankan karakter Kelurahan Pucung sebagai desa agraris yang pandai memanfaatkan potensi pertanian dan peternakan, desa maritim yang pandai memanfaatkan potensi perikanan laut, dan desa rintisan budaya yang pandai melestarikan budaya Mataram kuno. Demikian materi yang bisa saya sampaikan dalam konteks pelatihan bisnis model kanvas bagi pegiat wisata Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.